pemirsa, bertemu lagi dengan saya Angel dalam program Dialog Khusus. Nah, kali ini spesial sekali pemirsa karena kita sudah bersama dengan Bapak Baktiar Rifai selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Apa kabar Pak Baktiar? Ini yang kedua kalinya kita ketemu ya Pak ya? Iya, yang kedua kalinya kita bertemu. Pak, ini kan masih momen habis Lebaran. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan atau diucapkan sama pemirsa setia Surabaya TV. Iya, terima kasih Mbak Angel. Mumpung saat ini masih bulan Syawal dan masih dalam nuansa Lebaran, saya Baktiar Rifai, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, maaf lahir batin juga ya Pak Sama-sama. Baktiar. Pak Baktiar, kita kalau ngomongin tentang Lebaran pasti tidak lepas dengan mudik ya. Ya. Dan pastinya ada yang namanya urbanisasi, perpindahan penduduk, dan ada banyak juga yang keluar dari Surabaya kemarin waktu mudik, tapi banyak juga yang pendatang baru yang memang mempengaruhi akhirnya jadi lebih banyak lah penduduk di kota Surabaya ini yang baru pendatang-pendatang tuh loh Pak. Yeah. Nah, kalau Pak Baktiar melihatnya, menanggapinya seperti apa Pak? Ya, fenomena urbanisasi ya. Betul. Ini kan sudah ada sejak lama. Ada transmigrasi, ada urbanisasi. Yang saat ini yang lebih menggaung itu adalah urbanisasi dari warga pedesaan ke perkotaan. Ya, ini saya kira bukan hanya di musim Lebaran saja atau di musim setelah puasa ini timbul, tetapi saya kira setiap saat, bahkan mungkin setiap waktu pasti ada, tetapi frekuensinya atau volumenya itu tidak sebanyak setelah Lebaran. Lebaran ya. Karena di Lebaran ini kan banyak penduduk Surabaya ini yang aslinya bukan warga Surabaya. Betul. Mungkin dia ini aslinya dari wilayah Kabupaten A, misalkan dari Ngawi misalkan. Mereka mempunyai istri atau suami orang Surabaya, akhirnya menjadi warga Surabaya. Ketika sudah menjadi warga Surabaya, mereka mereka Lebaran pulang ke kampungnya atau ke kampung yang lainnya di pedesaan dan menceritakan tentang kejadian atau situasi di Surabaya, akhirnya menimbulkan ketertarikan warga pedesaan untuk datang merantau nasibnya di Surabaya. Jadi saya kira seperti itu kalau saya melihat fenomena urbanisasi di Surabaya saat ini. Oke, lalu untuk menyikapinya seperti apa ya Pak? Kalau dari Pak Baktiar sendiri? Ya, saya kira ini masih dalam batas kewajaran ya, karena kita tidak bisa membendung, karena setiap orang, setiap kelompok atau siapapun itu bisa datang ke Surabaya atau orang Surabaya bisa datang kemanapun. Betul. Jadi fenomena ini saya kira yang bisa dipantau dengan baik terhadap warga-warga yang ada di Surabaya, khususnya di wilayah kos-kosan atau di wilayah yang lainnya yang dirasa warga non Surabaya ini tidak mempunyai keahlian atau tidak mempunyai pekerjaan. Nantinya bisa dilakukan pendataan untuk dilakukan semacam kalau bahasa kasarnya dipulangkan gitu ya, kalau bahasa kasarnya. Tetapi kalau bahasanya dibina dulu, tentunya juga dilakukan pemahaman terhadap kondisinya di Surabaya. Kalau kamu terus seperti ini juga nanti nggak baik untuk diri kamu sendiri, kira-kira seperti itulah. Oke, ini mungkin sesuai juga ya dengan apa yang kita baca juga akhir-akhir ini. Pak Eri Cahyadi juga menyikapi dengan menghimbau dari RT RW, terutama untuk rumah-rumah indekos, kos-kosan ya. Kalau memang dilihat di data bukan warga asli situ dan tidak memiliki kepentingan, bahasa kasarnya dipulangkan seperti itu ya Pak ya. Lalu tadi Bapak juga sebut ternyata bukan sekedar hanya dipulangkan tapi juga dibina. Bentuk pembinaannya seperti apa Pak? Ya, jadi himbauan Pak Wali Kota ini saya kira juga diikuti kepala daerah di tempat yang lainnya, khususnya di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, bahkan di kota-kota besar yang lainnya.
untuk menghimbau warga luar Surabaya atau luar Jakarta atau luar kota yang lain yang tidak mempunyai keahlian khusus atau tidak mempunyai pekerjaan atau yang mau merantau dengan alasan belum jelas, diminta untuk jangan datang ke Surabaya. Tetapi kemarin saya membaca di beberapa media, Pak Wali Kota juga sudah melakukan pemberitahuan, himbauan kepada seluruh perangkatnya dari mulai lurah, camat, RT, RW untuk melakukan pendataan sampai dengan level RT atau di wilayah kos-kos yang ada di wilayah Surabaya. Nah, terkait dengan pembinaan apa yang perlu dilakukan, saya kira pemerintah kota ini tidak bisa melarang atau menutup akses warga luar untuk datang, karena ini bukan sebuah negara. Betul. Berbeda kita kalau mau ke Malaysia atau mau ke negara lain, itu ada pintu masuk yang kalau nggak lewat pelabuhan ya bisa lewat bandara ya kan, hanya dua aja situ. Kalau lewat darat mungkin ya juga ada pos-pos perbatasan yang harus dijaga. Nah, untuk pembinaan itu saya kira nanti bisa dilakukan pemahaman. Pertama pendataan dulu ya, pendataan kepada masyarakat yang ada di wilayah itu, didata kepentingannya apa, usianya berapa, dia bersama siapa di situ. Itu penting karena jangan sampai ini bukan hanya satu orang, berkelompok yang nantinya bisa menimbulkan efek negatif. Ya kalau dia mencari pekerjaan, kalau dia ini adalah kelompokan kriminal, ya ini kan juga nanti bisa membahayakan warga Surabaya juga. Nah, pembinaan nanti itu dijelaskan tujuannya, kamu di sini mau ngapain, apa kamu ini mau sekolah atau mau bekerja atau mau ikut siapa atau dalam rangka apa dan sampai kapan. Nah, itu saja dulu, nanti kita ada pemantauan secara berkala, dan ketika dirasa ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, ya mungkin bisa nanti dilakukan tindakan yang sewajarnya kepada mereka yang melanggar. Oke, tadi kan seperti yang sudah Pak Baktiar sebutkan, salah satu yang ditakutkan itu kalau ada overpopulasi dari pendatang yang datang adalah kriminal ya Pak, ya, kalau memang tidak ada tujuan tertentu, bahkan mungkin kalau tidak ada pekerjaan. Nah, selain kriminal, dampak apa lagi yang ditakutkan Pak? Ya, tentunya juga selain kriminal adalah gangguan sosial ya. Mungkin ya syukur-syukur saat ini Surabaya sudah minim sekali adanya gangguan sosial seperti orang ngamen, orang betul. Ngemis di jalan-jalan. Saya kira Pemkot melalui Satpolnya sudah mulai bergerak untuk melakukan penyisiran terhadap hal-hal seperti itu. Nah, terkait dengan hal kriminal yang tadi ditimbulkan juga sosial tadi, khawatirnya mereka ini ketika tidak mendapatkan pekerjaan yang selayaknya, mungkin mereka melihat pas dia jalan di tempat tertentu kok enak, orang ngemis gini dikasih dapat gitu. Akhirnya mereka mencoba ada yang memberikan keterusan. Jadi saya kira ini nanti yang kita khawatirkan ke depan, dampak kriminal dan dampak sosial nanti yang akan terjadi ketika urbanisasi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oke. Selain itu, mungkin yang menjadi tanda tanya apa sih Pak faktor terbesar yang membuat Surabaya ini sepertinya begitu menarik untuk dijadikan tempat urbanisasi? Ya, Surabaya ini kan sebuah magnet ya. Surabaya ini dari 38 kota kabupaten di Jawa Timur, Surabaya ini merupakan kota terbesar kedua di negara kita, di Indonesia setelah Jakarta. Betul. Karena di Surabaya ini komplit. Di Surabaya ini merupakan kota pariwisata, kota industri, kota pekerja, kota pelajar, wisata belanja, semua apa ya, ada. Pak, di sini, ya. Bandara juga ada. Yang nggak ada apa Surabaya kira-kira? Kayaknya semua ada. Semuanya ya Pak, ada ya, lah. Oleh karena itu ketika sebuah wilayah atau sebuah kota ini tercukupi semua fasilitasnya, akan menarik semua masyarakat untuk datang ke sini. Saya kira itulah mengapa masyarakat ini dari luar Surabaya tertarik untuk ke Surabaya untuk merantau nasibnya di kota Surabaya, pahlawan ya. ini. Dan kalau menurut data yang Bapak ketahui, yang merantau datang ke Surabaya itu rata-rata dari daerah mana sih Pak paling banyak?
Kalau saat ini yang kami pahami itu di area gerbang Kertasusila. Dari karena apa? Karena selain merantau, mereka ini kadang-kadang kan juga bisa langsung pulang pergi ya. Oh iya betul. Pulang pergi, apalagi saat ini infrastruktur sudah mulai terbangun. Betul. Apalagi saat ini pemerintah provinsi juga melakukan apa namanya itu bus apa namanya itu yang bus Transjatim. Transjatim yang dengan nominal yang sangat murah, ya. 5.000 itu bisa nyampe ke Mojokerto selama 2 jam ya, selama tidak dari itu kan 5.000 Bangkalan, karena gerbang Kertasusila ini sama kayak wisata wilayah di wilayah Jabodetabek. Iya. Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang itu kan hampir sama. Dari Surabaya ini saya kira banyak masyarakat yang di luar Surabaya yang tadi itu Gresik, orang Gresik kerja di Surabaya, orang situ kerja di Surabaya. Makanya kalau Surabaya ini katakanlah penduduknya saat ini ada 3 juta, itu yang tercatat. Mungkin kalau dalam siang atau pagi hari mungkin bisa menambah sekitar 4 juta atau 5 juta karena ada banyak pergerakan orang yang masuk keluar gitu. Nah. Jadi trennya selalu bertambah ya setiap tahun. Bukan, maksudnya itu pergerakan orang di Surabaya ini tercatat penduduknya 3 juta ya. Tetapi kan ketika ada pekerjaan atau orang bekerja di Surabaya ini kan banyak pergerakan di Surabaya ini kan, ada yang masuk, ada yang keluar. Sama kayak Surabaya, Jakarta. Jakarta itu kalau penduduknya 10 juta misalkan, itu pagi hari atau siang hari itu bisa sampai 15 juta karena banyak orang yang datang ke Jakarta untuk bekerja sama dengan Surabaya. Berarti yang kerja di Surabaya itu rata-rata tidak hanya orang Surabaya aja ya Pak ya? Ya, banyak sekali ya. Bisa dikatakan seperti itu karena Surabaya ini kan juga dekat kemana-mana. Gresik juga dekat, dengan Sidoarjo juga dekat. Betul, apalagi Bangkalan, infrastruktur, tol, semua kendaraan semua sudah sangat difasilitasi ya Pak ya. Betul. Tadi seperti Pak Baktiar juga sudah jelaskan, ini kan bukan negara, jadi memang pemerintah tidak bisa memaksa orang nggak boleh datang ke Surabaya seperti itu. Nah, kalau misalnya kecuali COVID dulu ya. Oh ya, kecuali seperti yang dulu COVID ya. Kalau misalnya ada pengecekan seperti di bandara atau di tempat transportasi lain, menurut Pak Baktiar setuju nggak? Saya kira kurang setuju. Kurang ya. Karena ini kan masih dalam area negara Indonesia. Jadi kalau ya logikanya begini, kalau Surabaya memperlakukan hal seperti itu, kira-kira nanti kalau dibalas dengan daerah lain bagaimana? Gitu ya, kan susah ya? Juga. Kan kita kan juga tidak di sini melulu kan, mesti kita juga akan ke Semarang, ke Jogja, ke Jakarta. Kalau kira-kira warganya diperlakukan seperti itu kayaknya nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga. Selama ini dalam negara NKRI saya kira bolehlah kemana saja. Selama itu masih warga WNI nggak ada masalah, kecuali mereka dari luar negeri datang bawa barang, datang bawa apa namanya barang resmi, apalagi terlarang. Resmi pun akan diperiksa oleh bea cukai. Itu pun barang, apalagi manusianya, ya kan? Kalau kita datang ke luar negeri misalkan, kan ada imigrasi tanya, Anda mau kemana? Kepentingannya di sini mau ngapain? Di sini berapa hari? Pulangnya kapan? Tinggal di mana? Uang kamu berapa? Kan gitu, ya kan? Nah, saya kira kalau masih dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia tidak usah seperti itu. Tidak perlu terlalu seperti itu. Jadi artinya tindakan dari pemerintah sendiri sejauh ini untuk mengantisipasi ya dengan pembinaan itu tadi ya Pak ya? Ya, dengan pembinaan itu karena yang nanti tahu dengan kejadian di lapangan adalah lingkungan itu adalah RT RW yang ada di lapangan. Oke Pak, seperti yang kita ketahui kan ada kebijakan juga untuk KTP Surabaya yang di bawah 10 tahun tidak berhak mendapatkan bantuan. Nah, kebijakan ini apakah salah satu kebijakan yang memang menyokong untuk tidak terlalu banyak urbanisasi atau seperti apa nih Pak? Kalau itu kan berdasarkan pengalaman COVID dulu ya. Ketika COVID itu tahun 2020 sampai 2021, pemerintah kota ini menggelontorkan banyak bantuan sosial karena banyak warga yang libur bekerja atau tidak bekerja atau di PHK, sehingga pemerintah turun tangan untuk memberikan bantuan sosial. Dan itu dimanfaatkan oleh warga luar Surabaya untuk datang ke Surabaya dengan harapan pindah KTP untuk mendapatkan
bansos, ya kan, karena di daerahnya mungkin tidak ada, tapi di sini ada. Tapi semakin ke sini kan pemerintah tidak bisa memberikan ikan terus, ibaratnya kan tidak bisa ngasih makan terus, ya kan. Kalau semua dikasih makan tiap bulan, terus jalan rusak siapa yang bangun? Betul. Ya kan, ada PJU yang mati siapa yang mau membetulkan penerangan? Akhirnya dibuat skema bahwa warga yang pindah Surabaya yang kalau dulu itu belum sampai 3 tahun atau 2 tahun itu tidak bisa mendapatkan bantuan sosial. Dan sekarang ini pemerintah kota juga menggalakkan atau memberikan aturan sesuai Permendagri bahwa kalau masuk ke Surabaya itu harus jelas. Pertama, misalkan dia mau menikah dengan yang KTP Surabaya. Okay. Itu harus menunjukkan tinggalnya di mana. Oke. Apalagi sekarang itu maksimal 3 KK ya, satu rumah. Alamat rumah. Oke. Satu alamat rumah, satu nomor rumah ya. Satu nomor alamat rumah itu 3 KK maksimal. Nah, itu sekarang lebih ketat. Misalkan apalagi misalkan Mbak Angels misalkan menikah terus mau pindah rumah, itu kan juga harus diminta ini rumahnya punya siapa, kontrak, punya sendiri atau apa. Jadi harus jelas, tidak mudah sekarang itu. Nah, ini juga bagus karena ini pengalaman di lapangan ada di Surabaya, mungkin di Surabaya Utara atau Surabaya mana saya lupa. Itu satu alamat rumah dengan rumah luasan yang kecil, tidak sampai 100 meter persegi itu ditempatin 50 KK. Oh. Nah, itu kan nggak ideal, ya kan? Betul. Itu ibaratnya rumah, anggaplah rumah 5 kali 10 misalkan, atau 5 kali 20 lah, lebih panjang. Idealnya ditempati berapa orang? Anggaplah ditempati sekitar 6 orang, 3 KK atau 2 KK. Ini 50 KK. Nah, kalau over ya Pak ya? Ya, tetapi orangnya nggak ada, hanya numpang saja, fiktif. Aja, nah, makanya sekarang diperketat seperti itu di Surabaya. Oke. Ya, jadi makanya, ada pendataannya supaya tahu nih di rumah ini ada berapa kakak seperti itu ya. Kalau misalnya ada yang ketahuan seperti tadi numpang kakak gitu gimana Pak? Nggak bisa masuk. Jadi sekarang ini dibatasi ya. Yang lalu biar berlalu. Jadi sekarang kalau ada datang itu harus seperti itu. Karena kita nggak mungkin akan mengusir orang yang berKTP Surabaya kan nggak mungkin. Betul. Karena di Dispendium Surabaya itu sudah ada sistem. Misalkan saya ketik alamat Jalan Raya Benowo misalkan nomor 5. Itu ada berapa orang di situ ketahuan. Ketahuan semuanya. Nah, ketika ada orang atau anaknya ini menikah mau masuk, tanya ini ada berapa, ini siapa saja gitu. Ketahuan. Ini saya mau masuk itu statusnya mantu atau apa, itu bisa. Oke. Jadi termasuk kalau misalnya kita mau pindah rumah dari rumah sebelumnya tapi masih dalam daerah Surabaya, gimana Pak cara ngurusnya supaya status kita tuh tidak masih ada di KK rumah lama? Karena kan rumah yang lama pastinya juga akan ditempati dengan KK yang penempat baru, Pak. Maksudnya gimana? Pecah KK begitu? Misalnya kita punya rumah di daerah Surabaya, kita pindah ke rumah lain tapi masih di daerah Surabaya juga. Otomatis kan sebetulnya status kakak kita masih menempati rumah lama. Nah, itu perpindahannya gimana, Pak? Ya bisa selama rumah yang baru yang tadi, misalkan rumah yang sekarang rumah A, mau pindah ke rumah B kan gitu kan. Kalau mau pindah ya sudah pindah saja, tinggal menunjukkan rumah B ini punya siapa. Oh gitu ya, langsung tersistem sendiri pindah ya Pak? Iya, pengajuan. Pengajuan. Pengajuan, misalkan Mbak Angel dengan suami dan anak-anaknya mau pindah ke Citaran misalkan, karena mungkin sekarang di kampung ini, di rumahnya di kampung, yang ini baru rumahnya tingkat 3 misalkan mau, ya boleh, itu haknya Mbak, tinggal nanti menunjukkan rumah ini kepemilikannya punya saya ada jual belinya, ya tinggal gampang selesai, tidak perlu ke Dispenduk, mungkin di kelurahan selesai itu. Selama bisa mengupload bukti-buktinya. Oke. Balik lagi tentang yang KTP 10 tahun itu tadi, kalau Pak, jadi awal ceritanya sebetulnya memang bukan untuk urbanisasi ya, karena bansos yang diberikan pada saat COVID. Dan itu kalau diterapkan sekarang di urbanisasi menurut Pak Baktiar efektif juga nggak?
Kalau 10 untuk tahun mengurangi populasi lah. sama halnya dengan urbanisasi. Urbanisasi pun ketika mau pindah ke Surabaya, ini harus jelas dulu pindah secara domisili, kependudukan, atau hanya numpang. Kalau untuk kependudukan dengan legalitas pindah kependudukan KTP tadi itu ya harus mengikuti prosedur tadi itu, harus berkas cabut dari kota yang lama masuk ke Surabaya itu harus detail. Mau kemana, kerjamu apa, tinggalnya di mana, sama siapa, rumahnya siapa, harus detail. Kalau ini terpenuhi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau yang menetap untuk bekerja atau mungkin sekolah, nah itu kan beda lagi. Oke. Nah, saya kira nanti gini, kalau sudah datang ke Surabaya tanpa dengan keahlian, terus di sini terlontang-lantung, tidak ada yang dikerjakan, tidak kenal siapa-siapa, saya kira nanti akan ada hukum alam. Akan sendirinya dia akan tidak kerasan dan akan kembali lagi ke kampung halamannya. Jadi, saya kira seperti itu. Pak Batyar setuju ya kalau memang pendatang datang ke sini dan tidak ada tujuan yang jelas dipulangkan, itu sepakat ya Pak ya? Ya, yang pertama ditanyakan dulu ya, tidak lantas datang langsung kan nggak boleh kayak gitu. Betul, ditanyakan dulu keperluannya apa, tujuannya apa, terus di sini mau ngapain, itu aja dulu. Terus yang penting itu, karena kita tidak bisa melarang mereka untuk datang ke sini. Oke, mungkin terakhir Pak, pesannya kepada para pendatang yang datang ke Surabaya ada mungkin Kak yang disampaikan? Ya, untuk para calon pendatang yang saat ini mungkin di desa atau mungkin di kampung yang mau merantau ke Surabaya, saya berharap apabila panjenengan semuanya punya keahlian atau punya skill yang bisa menghasilkan rupiah untuk panjenengan semuanya, saya kira nggak ada masalah, boleh ke Surabaya. Tapi kalau panjenengan tidak punya skill dan tidak punya keahlian, ya alangkah baiknya tetap di lokasi yang saat ini atau di desa, agar tidak menambah beban Surabaya yang sudah saat ini mencapai hampir 3 juta warga masyarakat. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Batyar Rifai selaku Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Dan pemirsa, terima kasih juga sudah menyaksikan Dialog Khusus. Sampai bertemu lagi dengan saya Angel beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Salam undur diri, salam Surabaya TV.